Hello. Halo, halo. Halo. Selamat datang di channel baru kita. Yang pasti Anda semua. Muak. Nih dua manusia ini lagi ngapain? Jadi pada kesempatan kali ini kita ngapain nih, Bang? Jadi pada kesempatan kali ini. Lo gak kenceng ya ngomongnya? Jadi pada kesempatan kali ini kita membuat challenge. Kita membuat challenge. Kita menjalani challenge. Menjalani challenge. Membuat konten 1 jam. 1 jam ini. Membelakangi kamera. Oh, ngobrol 1 jam membelakangi kamera. Ya, kita ngobrol 1 jam membelakangi kamera. Di mana di channel kita yang kemarin kita nggak kuat tuh. Gagal. Bukan nggak kuat juga sih, malas ya. Iya. Tapi di channel kali ini kita jabanin ya. Jabanin dong. 1 jam ya. Gua men. 1 jam. Ini udah 22. Berarti selesainya 23, 22. Jam 11. Iya, jam 11. Setengah 12. Ini jadi judulnya konten apa nih? Ngobrol 1 jam membelakangi kamera. Ya. Kan belum Iya. ada tuh di mana-mana tuh. Di konten yang lain tuh nggak ada. Ini gue bingung nih ntar judulnya nih. Ini belum dibikin judul. Ini 1 jam ngobrol membelakangi kamera, apa Iya. ngobrol 1 jam menghadap drum? Ini bingung nih. Ya, suka-suka lu aja. Ini tuh konten suka-suka lu, bebas kita mengekspresikan daya kreatif kita. Ini mau ngapain aja? Sulit tuh, ini sulit. Nggak sembarang orang. Ini nggak sembarangan youtuber bisa Kayak begini. kameramen kita nggak ada. Kameramen kita kabur. Ini asli nih. Pasti lo hawanya mau nengok belakang. Iya makanya. Penasaran kan lo pasti? Gue mau ngeliat punggung gue. Masih penasaran nih makanya. Gue ngeliat punggung gue gimana nih? Rambut bagian belakang gue udah dicukur nih kayaknya beragam tadi cukurnya di mamang masalahnya nih. Bukan mamang dong, Gandhi. Iya maksudnya di ini Asgar. Biasanya kan iya. Dia tuh si Gandhi tuh anak ke-7 loh. Mana ketujuh? Dia adiknya Harry. Oh jadi banyak. Makabran dia Makabran. Anaknya banyak juga ketujuh. Ya namanya dia ada persawahan bro. Oh. Dingin kan? Enggak total anaknya ada berapa? Dua, dihitung dulu ya. Makabran, Harry, Apple, si Andres, Gandhi, terus si Neng lagi 7, Neng lagi 8. Berapa? Iya. Kenapa tanggung lama 3 lagi jadi 11-an? Kalau lapar minum juga ya futsal ada 2 cadangan. Mantap banget udah pada punya cucu itu mama gua. Lu kan pernah dulu sono kan? Di Garut. Iya, itu. Kapan jadi ngobrolin apa? Bebas ya, memang konten bebas itu. Ya kali ini challenge-nya berat juga sih, kita cuma apa ya, ngobrol doang ini gitu. Ngobrol 1 jam membelakangi kamera Ya kan? kamera ngobrol apa ada. Materi nggak ada. Ini kita apa nih yang mau kita ngomongin? Kita selfie dulu. Ini akan jadi bagian sejarah nih. Miring gitu. Ya, lu bisa. Gue pengen lihat kameranya nih. Mana kameranya nih? Ada lagi? Buat profit. Tapi nggak jadi udah bagus Blake. Ya mau mana ya Roy? 1 jam ngobrol membelakangi kamera, oke. Materinya apa kali ini? Tembak. Bukan tembak, maksudnya apa? Itu ngomongin mamamu bukan? Jadi sebenarnya di kesempatan kali ini bahwa kita ngobrol 1 jam ini ingin memberikan contoh kepada teman-teman youtuber di rumah yang lagi nonton kita mungkin bahwa sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan yang unik gitu loh. Jadi nggak konten itu aja, nggak konten yang ya biasa-biasa gitu. Ya, Out of the book lah sekali-kali. yang nggak berfaedah ya. Walaupun ini juga termasuk nggak berfaedah. Sangat tapi- nggak berfaedah. Tapi unik. Nggak ada yang pernah melakukan. Kita sebelumnya sudah searching, Itu ada sudah cari dan belum ada ini. Karena apa ya? Kita itu kalau sebagai YouTuber tuh harus mencari hal yang berbeda. Tapi tidak membahayakan. Betul. Tidak merugikan orang lain kan. Betul. Ini kan kita nggak rugi. Ini dingin juga sih, di pas di comoran AC gue nih.
1 jam lagi masuk angin urusan itu. Gue udah masuk angin gantian lu. Ini kalau kita lihat poster-posternya tuh ada MXPX, Green Day, Simple Plan, New Fun, Asli nih. Blink-182. Ini judulnya jangan-jangan ngobrol 1 jam ngadep drum nih. Nah, gue membahas drum ini mereknya Roland. Roland apa Ronald? Roland. Ini drum paling murah di kelasnya. Drum elektrik ya. 3.700.000. Secondnya berarti Di bawah itu lah ya. 50.000 lah. Jadi teman-teman semua, drum ini adalah hasil daripada Sabur bekerja di kantornya. Lah gue kemarin balikin drum ya. Agak lah, ini anggap aja pesangon lo. Buset ya murah sama gue. Iya, ya daripada kagak. Iya. Kalau lo balikin lu bego udah gitu aja. 1 jam ini no edit ya. No edit. No Jadi edit. nggak dipotong-potong, nggak disambung-sambung enggak ya? No edit, no music, karena kita khawatir CR, copyright. Kita juga sebenarnya ada musik sendiri loh. Maksudnya di channel sendiri. Kita sebenarnya juga punya musik sendiri lah ya. Jadi ini adalah channel kita yang beberapa kalinya. Iya. Jadi teman-teman harap jangan bosan. Nanti layar handphone Anda akan selalu dipenuhi dengan video-video kita yang nggak jelas ini. Iya. Ada notifikasi kita ya. Wah. Dan sama seperti di channel kita yang lainnya mungkin ya, tidak perlu subscribe kalau memang nggak suka. Kalau memang suka boleh. Jadi kita menjunjung tinggi hak dan kebebasan. Iya. Kita serahkan kepada Anda semua, mau subscribe mau nggak silakan. Mau like mau bebas. Nggak, apalagi share. Ya Kita nggak harus kan. Gua aja nggak pernah nge-share video gua sendiri. Lagi. Ngapain amat gua nge-share Lu video? nggak pernah nge-share pantas apa yang naik-naik. Suwe. Ini ada poster The Beatles loh. Lu kalau Kita minuman ini beda-beda, tapi sekali lagi ini kita nggak di kita nggak sponsori ya, kita beli sponsori. sendiri pakai Ini kita beli fit, akhirnya nyari yang murah, fit. sama Victor. Masuk ke bakso. Kang Baso itu. Mau beli. Beli. Banyak. Jadi sekali lagi kita terangin sama teman-teman, ini adalah channel kita yang kesekian kalinya. Jadi benar-benar kita mengekspresikan sisi liar daripada kita berdua. Ini liar banget ini. Liar banget. Gila. Jadi dari kecil kita nggak ngebayangin gitu kita bakal video ngebelakangin kamera tuh. Iya. Kita nggak pernah bayangin gitu. Nggak ada cita-cita itu, nggak ada ya? Lu ada nggak ada cita-cita? Nggak ada. Waktu kecil lu terinspirasi pengen bikin video selama 1 jam membelakangi kamera, lu pasti dari kecil nggak terbayang lu. Cita-cita gue mau jadi dokter. Dan gue berharap anak kita nggak ngeliat deh. Nggak ngeliat. Makanya channelnya kalau bisa disamarkan. Nah kita kan tidak diperuntukkan untuk anak-anak ya channelnya. Tapi mungkin nanti di video-video selanjutnya di channel ini tidak menampakkan, ini kita hanya di awal aja. Jadi karena kita ingin membuktikan bahwa ketenaran kita itu sangat cetar membahana, bro. Buktinya kita membelakangi kamera aja ada. Dan gue yakin ini yang nonton pasti ribuan orang. Gue yakin. Gue berani bertaruh berapapun gue. Beneran gue dah. Ini catat nih ya omongan gue ya. Dari video ini di-upload. Ini tanggal 5 Mei 2021 bulan puasa. Gue yakin nantinya pasti akan ditonton ribuan orang. Seyakin-yakinnya gue. Karena ternyata ketika kita pelajari, orang tuh lebih senang melihat punggung kita daripada muka. Jadi lebih tertarik sama punggung kita ya. Kayak punggungnya seksi banget gitu. Nggak kan gini, gue juga sebenarnya salah satu ini kan ide dari gue ya. Salah satu ide ini mungkin teman-teman kan selama ini cuma ngeliat tampilan dari depan doang. Pasti kan pengen penasaran mereka kalau kita dari belakang kayak apa sih? Bentuk rambutnya atau bentuk punggungnya ya kan? Oh sebelahan pantatnya. Makanya gue dari tadi ngejagain aja nih ya kan? Celengan lu kelihatan bahaya. Sepak bola, borong itu. Betul juga tuh gitu. Jadi kembali lagi, intinya sih teman-teman di rumah dalam mengekspresikan diri dalam ber-YouTube berkonten itu konsistensi dan apa just do it gitu loh. Ya kreativitasnya harus jalan just do it. Jangan takut. Misalnya gua mau bikin video ini, gua takut ini bikin malu atau apa, jangan. Lakukan saja. Malu kemudian. Gitu.
juga sambil balas-balas WA ya. Iya. Oh, handphone lagi. Yang perlu di mana? Lagi di cas. Belum menit berapa bro? Baru 8 menit, tenang aja. Aduh, biar nggak bosan saya ambil megang stick drum guys. Ini udah puasa ke berapa nih? Oh, nggak tahu bro. Ini seminggu lagi lebaran teman-teman. Alhamdulillah. Nah, jadi di 2021 ini nih kita bikin video ini seminggu sebelum lebaran. Amin 7. Kalau lu pribadi sendiri, lebaran itu apa sih? Lebaran itu hari raya. Yang ada sih, gue juga tahu hari raya yang umat Islam. Maksudnya arti lebaran secara singkat. Kalau lu otak lu lambat banget kerjanya. Gila. Kalau lu tanya gue langsung, lebaran apa? Baju baru tuh. Kalau dulu lebaran apa? Ketupat. Oh, itu cepet gitu loh, baju baru, ketupat. Oh, gitu. Iya. Gua coba tanya bro. Coba, menurut lu apa takbiran? Takbir. Lebaran. Takbiran sekarang gue berarti kalau lebaran kan mikir tadi itu kan apa lagi? Takbiran. Lu gak cepet iya. Gue takbiran. Lama. Lu gak ini otak lu tuh lambat. Gue udah nyiapin ini kagak dikasih. Di bawah udah jauh. Udah sekarang kalau menurut sabur baku boleh. Yang bawa. Iya, sabur sendiri apa? Lebaran itu adalah THR 25%. Wah, sus. Curhat. THR 25% guys. Menyakitkan ya. Menyakitkan. Nah, maksudnya kalau anak kecil itu kan THR apa lebaran itu baju baru. Ya, waktu kita kecil kan. Angpau. Angpau, iya. Angpau itu kebudayaan China sebenarnya. Ya. Tapi udah diimplementasikan. Itu yang pertama-tama siapa sih yang pertama-tama bagi duit itu lebaran? Cina. Enggak, lebaran Idul Fitri. Ya enggak dong, maksudnya itu Enggak, sebenarnya maksudnya- dari kebudayaan Cina, cuman Enggak, tahu orang gua. Cina itu kan sudah lama di sini. Maksudnya mula-mulain siapa? Ini kita jadi beban sekarang. Oh, Haji harus Badrun. bagi-bagiin Haji Badrun. uang ke anak kecil gitu. Ya walaupun satu anak 2.000-5.000 kalinya coy. Ya ponakan gitu Iya. kan. Makanya yang awal-awalin siapa ya? Haji Badrun loh. Ya kalau ponakan saudara wajar, itu kan anak yang datang ke rumah. Jadi menurut lu saat ini kalau lu THR ya, kalau gue sih yang berkesan itu lebaran kalau ditanya ya itu baju baru. Makanan. Ini berarti lebaran dalam arti kata kehidupan kita Kehidupan. Jadi yang lu kecil ingat, dari- yang lu ingat ketika ada kata lebaran apa? Kalau gua lebaran itu semur deh. Wah, semur Semur ya? Wah, Semur apa nih? Baik. Semur ayam. Semur ayam semur daging. Ketupat ya. Ketupat udah. Kalau di Jakarta itu ketupat. Emang kalau gue nih, kalau lebaran tuh udah kangen banget sama masakan ketupat nyokap gue bro. Iya. Iya. Jadi ketupat. Kalau gue nggak suka semur, pakai semur. Kalau ketupatnya gue pakai rendang. Sayur ketupat itu kayak ciri khas banget. Nah buka puasa terakhir tuh, buka puasa di hari terakhir malam takbiran tuh pasti pakai ketupat. Kolak udah nggak ada lagi deh tuh. Kolak tajil lah. Tajil nggak ada. Gorengan nggak laku lah. Wah, udah sebulan panas dalam. Pokoknya lebaran bagi gue itu kalau lebaran. Kayak ketupat itu, gue 2 hari itu lebaran pertama lebaran kedua gue nggak makan nasi pokoknya. Ketupat terus. Nah, tapi emang dengan bertambahnya waktu apa ya? Suasana lebaran beda. Semenjak kita bertambahnya umur kalau gua ya. Ya, Kalau sama. gua nggak tahu malu. Kalau dulu kan kita pas puasa itu kan, kayaknya gimana ya? Hawa tuh hedon banget, hedon. Hedonis. Hedonis banget kita cuy. Misalnya kita habis sholat subuh, kita habis sahur, kita sholat subuh kan, kita kan sering kemarin Pondok Indah tuh. Ya, Kita petasan. petasan segala macem kan cuy. Pokoknya saat itu puasa itu adalah Luar biasa. gembira ya. Gembira cuy. Lebaran gembira banget. Karena dulu, karena lebaran itu dibeli baju baru sama bokap, dikasih duit, jalan-jalan sama temen-temen. Pondok Indah, Wah. main dingdong, duit tak habis lah. Makan KFC bro. Dulu Awe ya. Awe apa? Pokoknya Wendy's ya? pokoknya begitu awe Wendy's. Wah, pokoknya kita ke mall Pokoknya ya. semua
restoran cepat saji, Wih, kita sikat tuh. sikat kita hedon lah gitu, hedon. Kalau sekarang tuh kayaknya gimana ya, hawanya berbeda. Ketika bertambahnya umur. Bertambahnya umur. Maksudnya Ketika bukan sudah- berbeda ya, apa namanya, maksudnya Kalau beda dulu gitu. lebaran itu kita senang. Nah. Menyambut lebaran itu senang banget. Kalau sekarang ini kita fair-fairan aja ya. Ketika menyambut lebaran pasti pusing. Iya. Jujur aja dan ini teman-teman yang lain juga pasti ngerasain. Ketika lebaran tuh kita harus beli baju buat anak istri pasti ya. Sama buat kita sendiri, ya kan rumah belanja. Belum kita mikirin ngasih bingkisan, bawain ke rumah saudara, harus ngasih saudara-saudara duit, itu pasti jadi pikiran. Apalagi ditambah dengan THR cuma 25%. Pasti ada tambah pusing, saya tahu. Tapi kan itu tergantung gajinya, bro. Lu kan nggak tahu gaji gue berapa di Nah, itu juga. Jadi 25% lu itu gede Wih, banget. gede. Intinya sih, Rasa ingin berkata-kata kotor. tahan. Pokoknya di video 1 jam ini kita harus sopan. Harus sopan, kita harus benar-benar menjaga etika, bro. Berapa menit, bro? 2237. Masih lama, tenang aja, masih lama. Belum ada setengah jalannya lagi. Tapi emang kalau selama bulan puasa ini kita harus jaga stamina ya. Oh iya. Itu penting tuh. Kemarin gua ngedrop belum masuk angin bro. Jadi memang di bulan puasa ini kita makanan kita kalau orang Indonesia nih apa namanya lebih ke arah yang goreng-gorengan bro. Iya kenapa ya begitu ya? Kan kalau di Timur Tengah sana kurma. Wah, Kalau kita, gue pribadi ini gue nggak bisa gue harus ada gorengan kalau buka puasa gue. lu bisa normal. Nggak bisa, terus terang aja gue lebih nafsu lihat gorengan kalau gue pribadi. Karena itu kan kultur ya. Iya, kultur. Kita bukan masalah agama ya, kultur itu. Kita tidak bicara masalah agama, kita Iya. dalam kenapa apa namanya selama sebulan ini kita makanan kita tuh nggak kurang sehat lah ya, gorengan loh full selama sebulan tuh. Kadang. Iya, gorengan begitu pasti tidur kurang. Ibu selama puasa ini tidur tuh habis terawih terus bro. Iya, Makanya kalau kayak terus misalnya terawih mah cukup tidur. terawih. Ini apa namanya? Terus Sholat terawih. subuh aja. Sholat subuh cuy. Habis sholat subuh terus juga nggak salah ngomong gitu. Ya jadi tidur kurang, pola makan juga berubah kan. Nah, biasanya nih menjelang akhir gini nih banyak yang drop di situ. Ditambah juga perasaan bro, rasa, suasana hati. Ya itu tadi gue bilang, lu Ya. makin banyak pikiran tuh. Iya. Jadi udah makanan tuh gak sehat, ditambah pikiran lu nggak bener. Apa ujung-ujungnya THR 25% ya? Iya pasti bro. Jadi pola makan sama pola pikir itu yang paling penting. Jadi kalau nggak bisa ngejaga dua-duanya, udah. Tapi kalau pola makan lu nggak sehat, tapi pola pikir lu senang, lu pasti enak terus deh. Kan main. Ya makanya teman-teman jaga kesehatan. Memang ada kalanya kita jadi orang tuh harus apa ya? Harus cuek gitu, masa bodoh. Apabila kita mendapatkan suatu masalah, bukannya kita nggak tanggung jawab ya, maksudnya kita mengesampingkan perasaan terbebani gitu. Kita cari solusinya aja gitu, tapi dengan hati yang Ini jadi kita lapang. dulu waktu kecil kan senang tuh beli baju baru dan bahkan sampai nanya-nanya bokap kan, "Pak, kapan beli baju baru nih?" Oh, lu begitu dulu? Ya pasti semuanya sama. Maksudnya menunggu menanti kapan kita beli baju baru karena lebaran udah sedikit lagi dan biasanya ngobrol sama teman lu beli baju berapa lu? Biasanya gitu tuh. Nah sekarang kita ada di posisi itu sekarang. Iya lah, kan orang tuh apa ya, berputar gitu tuh. Sebenarnya sih waktu gak berputar kalau kata gua mah. Karena dari muda kita ke tua, nggak mungkin kita balik lagi ke muda lagi. Kalau muter tuh Muda berarti bukan yang muter, sebenarnya waktu itu berjalan. Gitu. berjalan. Waktu itu Tambah naik ya. naik ya. No. No. Lu udah tahu kan berapa menitnya? Nih 22.40 kan? Sekarang 22.40 tadi kalau gue catatnya 22.22 tadi. Itu berapa menit Erno? 19.45, 19 menit. Baru 19 menit cuy. 19 menit sih, lo ngomong 22 sih. Ya, ini 22 ke 18 menit malah kalau di gua.
Ini kita yang ngejalan aja bosan, apalagi yang nonton. Tapi gue yakin sekali lagi gue tetap optimis. Ribuan pasti ini yang Ya nonton. nonton banyak kan. Iya, gue berani Karena bertaruh. kita nggak sadar kita tuh punya ini bro, kita punya penggemar gitu. Iya Kita lah, nggak suka tahu. nggak suka. Kadang gue juga nggak tahu tiba-tiba tuh ada gitu penggemar. Padahal kita nggak bermaksud ingin menjadi superstar. Tapi kadang kita disukai. Ya sebagian besar sih memuaki Oh, kita. memuaki kebanyakan. Tapi pasti ada kita, Ada. entah beberapa orang fans fanatik kita ya kan, yang kita mau bikin konten sebenarnya ada yang nonton 24 jam gitu. Emang kita males. Karena 24 jam udah pernah ada yang bikin. Kalau nggak salah sih siapa tuh? Dan jarang. Besara. Nah jadi nggak mau, gue nggak mau disamain. Mungkin seandainya mau gue bikin konten 25 jam, mungkin mau gue. Atau 36 jam. Kalau 24 jam banyak. Resa Arab ada, apotek ada, ya kan? Kayak lapor kreatif. Jadi 24 jam iya. Males gue. Jadi ya buat teman-teman sekali lagi ini adalah perjalanan ya, perjalanan kita di YouTube tuh udah Itu berapa tahun ya? kurang hampir 2 tahun lah. Nah di sini udah banyak ilmu yang kita dapat, Banyak teman juga ya. ada banyak pengalaman, bahkan inilah salah satu skill yang kita punya nih kita tumpahkan malam ini buat ngobrol 1 jam membelakangi kamera ini butuh skill yang luar biasa. Gila. Ini nggak sembarangan orang mampu, sembarangan orang mungkin enggak. Otak kanan selalu berjalan. Iya, 1 jam ngobrol membelakangi kamera. Gua Gua kayak yakin. itu punggung gua pegel. Iya. Next harusnya pakai ini yang ada senderannya kali ya. Iya, kita akan beli bangku lagi deh. Kalau enggak taruh back cover gitu kan. Buset, tidur aja lu. Nah, rencana lu lebaran kemana nih? Di rumah aja bro, karena kan memang kita mentaati peraturan pemerintah ya, kita nggak boleh. Berarti lu gak ini dong, gak sholat dong. Oh iya, maksud gue ya nggak keluar kok daerah gitu bro. Nggak sholat gitu. Ya sholat lah di depan rumah gue ada masjid. Iya, bagus. Cuma memang kita hari tahun ini ya di rumah aja. Lu yakin karena mentaati pemerintah? Iya. Bukan karena nggak punya duit? Ya itu juga salah satu. Itu salah satunya juga bro. Jadi kita nggak punya beban juga kata anak-anak ya. Iya. Nah, biasanya anak-anak nanya tuh, Kita nggak boleh janjiin dulu. besok mau kemana lebaran kita kemana ya? Nggak boleh kemana-mana. Ragunan tutup tuh ya. Makasih Pak Jokowi. Dua kali lebaran ini lah ya. Iya. Tapi rokok boleh taruh depan lagi. Erna, rokok sorry Er. Rokok. Itu di meja. Lu jangan nengok belakang, gagal nih kita nih. Nggak. Jangan sampai nengok belakang. Lu nggak mau ikut di sini ya? Rokok gua nggak dibeliin. Kita nggak ada budget ya. Ini beli aja beli no. Beli ya. Nih. Nggak enak kan? Nggak beli mumpung belum Madura 24 jam. Ya di konten 1 jam ini kita mencoba untuk konsisten selalu ya. Yes. Kita kayak ini aja bro, kayak membawa acara radio aja gitu. Iya bro. Nggak menutup kemungkinan mungkin kita dipanggil Prambos atau Trax FM, kita nggak tahu bro. Bisa jadi. Iya nggak sih? Apa RRI lah paling nggak ya? Buset, gue belum pernah denger RRI sih. Itu kita kalau RRI di pegawai negeri nggak sih? Lalu jadi pegawai negeri apa jadi pegawai negeri? Ya kan dipanggil doang sama RRI mengisi acara. Bisa jadi. Selamat pagi para pendengar setia RRI. Di baratnya so. Jadi di dalam dunia hiburan ya, Hmm. YouTube ini kan hiburan. Sekali lagi kita ingatkan sama teman-teman untuk kedepannya, untuk saat ini, untuk dalam beberapa tahun terakhir ini, orang-orang termasuk kita, itu anak gue, itu lebih sering menonton YouTube daripada menonton televisi. Karena iya YouTube sendiri juga jadi media utama sebenarnya. Karena apa aja ada. Apa aja dia bisa milih gitu ya. Dan yang orang-orang suka dalam YouTube adalah mereka bisa melihat sesuatu yang tidak ada di televisi. Ya kan, bener nggak? Betul betul. Jadi kalau di televisi itu kan mungkin agak ketat ya aturannya ya. Jadi ini nggak boleh, itu nggak boleh. Nah, di dalam YouTube
apapun ada. Dan kalau di televisi itu kan hanya orang-orang tertentu tuh, hanya orang-orang yang dipanggil. Kalau di YouTube itu siapapun Boleh bebas. bebas, dan siapapun itu bisa kita tonton. Benar. Dan kita juga mau nonton apa ya, film kesukaan kita kapan aja loh bro. Kita tinggal klik judulnya langsung keluar. Yes. Kalau TV kan kita harus nunggu jadwalnya dulu. Betul. Dan iya kalau kita apa jadwalnya, kalau enggak Terjadwal. kalau YouTube kita bisa nonton di video, di handphone. Kalau televisi susah, bawa TV mana-mana. Dan ini adalah suatu peluang bisnis. Jadi bagi teman-teman, ini bisa menghasilkan sebenarnya. Yang punya skill, yang punya keunikan, yang punya talent tapi nggak bisa disalurkan selama ini karena di TV kan banyak persyaratan atau audisi Susah, atau apa. audisi. Nah, di dalam YouTube ini Anda bisa mengembangkan hal-hal kreativitas Anda tapi dengan alur yang positif ya, Bro ya. Tuh, jangan yang negatif. Kayak Amerika Got Talent lah. Amerika Got Talent. Ya justru kan acara-acara itu kan butuh banyak persyaratan. Lu harus begini. Kalau YouTube nggak ada. Kalau YouTube, dalam YouTube lu bisa koprol, misalkan lu langsung videoin lu lagi koprol saat itu lu apa bisa. Dan nanti mungkin berapa tahun kemudian ketika lu udah tua itu akan menjadi jejak digital, Bro. Nih dulu Bapak bisa koprol ya kan. Sekarang kan jangan kan koprol, berdiri aja sulit ya. Konteksnya berdiri sulit itu agak panjang. 30 menit dijamin bisa berdiri tuh. Ada loh judul Iklan YouTube 30 menit bisa. Judul itu. Iya, itu judul begitu. Konotasinya kemana-mana itu. Jadi memang YouTube ini selain lu bisa mengekspresikan diri juga bisa jadi apa ya, biodata lo cuy. Lu bisa memasarkan sesuatu kan gitu cuy. Lu punya bisnis apa-apa bisa, ini sambilan aja gitu. Kalau lu punya rumah kos kan lu ada kos-kosan lu bikinin YouTube aja belum bisa. Siapa? Ini lagi di mobil coba yang ngomong. Kalau Ya lu nanya bisa. Allah sih. Tarik ulat ya. Maklumnya udah agak berumur jadi Nih, ambil misalnya nih. ini bro. Kita stretching, nggak apa-apa stretching ya? Wah. Ya, gimana bro? Apa yang mau kita bahas lagi bro? Ini request by siapa ya bro? Permintaan siapa ya? Request 1 jam ini. Oh. Wah, ada. Dia tidak mau dipublikasikan, Bro. Oh, di tulisannya hamba Allah gitu. Kalau viral baru kita sebutin Kasih orangnya ya. Fulan bin Fulan. Ya. Bulan. Jadi ini request by request. Semua video kita yang ada di channel satunya itu by request, Bro. Jadi guys semua nggak ada yang kita sendiri. Semua by request. Nah, tapi kita berjanji bahwa kerahasiaan itu kan kita jaga. Iya. Dengan satu catatan, apabila viral terpaksa harus kita omongin. Iya. Kalau nggak viral ya Makhluk bakal kita publikasikan. ya seminar ada suara kita. Iya, itu ini kan studio siapa aja nih, kita jadi kayak kalau slang punya potlot lah ya, kalau ini Rumah singgah. ada. Jadi teman-teman YouTuber tuh kadang ada yang suka datang bikin konten ngomongin musik karena ini studio musik juga. Pasti teman-teman yang nonton tahu ini studionya siapa nih. Oh iya. Tahu pasti.
Karena ada salah satu band legendaris Wah, pernah main di sini ya. Sering main di sini. masih. Ini stiker saya pegang nih. Aduh, bingung ngomong. Ya udah. Kemarin kayaknya lancar-lancar aja. Kurang fit. Apa kagak? Konsisten upload tuh. Kalau dalam YouTube tuh konsistensi penting. Jadi lu harus upload konsisten, jadwal kalau bisa. Habis itu materi-materinya cari yang unik. Jadi jangan yang itu aja. Dan jangan lu berharap lu viral. Maksudnya, wah ini gua punya konten, punya channel ini, punya konten ini gua pasti viral, karena tidak semudah yang kita bayangkan. Betul. Lu mau tab body lu bagus, lu mau tag lu bagus, lu mau hashtag lu bagus, pencarian SEO-nya nomor 1, ketika diklik video lu nomornya nomor 1, terus lu berharap viral, bohong. Kalau ada yang bilang gitu, saya pastikan itu adalah dusta. Jadi nggak ada, begitu nggak ada. Ada caranya. Nanti kita akan bahas di konten selanjutnya. Di sini apa yang di yang lain? Di yang lain dong. Kalau ini adalah channel di mana Bung Erno nanti akan menumpahkan daya kreativitas dia yang mungkin selama ini terpendam, terbungkus atau terbelenggu atau Jadi dengan adanya channel baru ini, beliau nanti diharapkan bisa menumpahkan semua daya kreativitas dia. Semangat Erno. Ini hanya sebagai pembukaan saja 1 jam ini. Dia tarik ya, dari tarik awal ya. Dari tarik awal. Karena memang kita menjual. Kita harus mengakui itu. Suka nggak suka kita harus mengakui itu bahwa kita ini sangat menjual. Betul. Punggung kita ini sangat. Ini habis ini kita akan bikin konten untuk channel kita yang satu ini habis ini. Berapa menit request orang? 10 kali? 5 ya? Bahas apa kita nanti? Bahas kopi. Filosofi ya? Filosofi kopi. Filosofi kopi nanti akan kita bahas. Next, habis ini nih langsung kita geber nih. Ini terasa juga ya, puasa udah tinggal seminggu lagi. Bisa ngerokok siang-siang besok nih. Tapi kalau kita kan perokok nih ya, puasa itu yang paling berat nahan sebenarnya ngerokok sama ngopi ya. Kalau lapar kayaknya udah enggak. Lapar enggak ya. Dia sebagai pria dewasa tuh. Kalau udah pria dewasa itu pasti rata-rata sugesnya tuh ke ngopi sama rokok kalau gue pribadi. Jangan kan rokok, nggak bungkus aja suges banget. Iya, makanya tuh kalau habis tahu tuh gue beresin semua tuh. Jadi jangan sampai ada set, gue beresin. Tidur, bangun ya kan, udah. Tapi betapa beruntungnya ini jujur aja ya, kita ngomong jujur ya. Betapalah beruntungnya kita di saat ini ada handphone yang sudah canggih, smartphone. Jadi puasa tuh kayak nggak terasa kita bisa nonton. Tapi tontonannya harus yang positif ya. Karena kalau nonton yang ewas itu jangan, pahalanya berkurang. Apalagi kalau aplikasi Toktik itu jangan. Bahaya tuh, pasti ada aja yang bikin ngantuk. Tergantung lu nya sering ini kemana sih. Jadi nggak terasa ya. Coba zaman dulu kita masih kecil tuh. Oh kalau dulu sebenarnya masih kecil itu lebih ini loh, lebih apa? Lebih kreatif gitu ya. Misalnya kalau lu ingat gak, lu masih kecil kan suka nyewain buku tuh. Betul. Nah, itu kan mendatangkan pundi-pundi kekayaan bagi lu kan. Ya kalau dipikir-pikir zaman sekarang itu mungkin anak-anak kecilnya itu sangat terpengaruh sama gadget. Kalau zaman dulu karena nggak ada gadget, kita lebih kreatif ke hal-hal yang lebih real gitu ya bro. Ya kalau sekarang kan ada game online. Jadi kadang kita main game nggak terasa waktu, udah sholat zuhur. Habis sholat zuhur kita ngaji sedikit, ya kan, itu
bisa pegang handphone lagi nonton YouTube atau main game lagi, udah asar. Bisa asar kita ngaji lagi 1 juz ya kan. Nggak tahu udah maghrib. Kalau dulu tuh lagi kecil tuh biasanya kita nyari permainan yang mana permainan itu tidak menguras tenaga tuh dan bisa dimainkan di dalam rumah. Contohnya kalau zaman kecil dulu karena belum ada gadget ya, kita mainnya monopoli. Gua masih gadot tuh mainnya dulu tuh. Iya. Bulu tangga, alma. Iya, jadi permainan-permainan yang udah gitu kan gitu kalau monopoli. Kalau ini dibalik di belakang lu tetangga. Jadi kalau bosan ditinggal balik. Tapi dia main catur bro. Kadang-kadang kalau mikir bikin aus. Wah iya. Udah puyeng tambah puyeng tuh kalau monopoli kan kita main bisa sambil tidur-tiduran tuh dulu di ubin ya kan. Gue pernah ngerasain tuh sama lu kita main catur tuh aus lah belah. Bulannya baru jam 2 kan subuh. Jadi permainan kita dulu mencoba gitu baca komik kalau zaman Ya, dulu kan. komik tuh kita ke perpustakaan atau ke Gramedia. Nah, kalau kita ke Pondok Indah Mall ya kan. Jalannya panas bro. Tapi kan masuk ke dalamnya AC. Iya, AC. Iya, pulang-pulang udah mendekati maghrib. Nah itu. Kadang-kadang kangen sama. Makanya betapa beruntungnya anak-anak generasi sekarang yang ketika melaksanakan puasa itu sudah ada gadget karena membunuh waktu kan ya kan. Tapi kita dulu inget gak? Kita tuh dulu suka main bola juga bro, kalau sore bro. Oh iya. Walaupun puasa-puasa ternyata kita kuat. Ya karena kita mainnya sore. Walaupun lu hobi, kalau lu main bolanya jam 12 siang, gue yakin tetap jebol lu. Ya kan kalau Jangan gua jilid jebol lagi jam 12 siang gila ya kan. kalau kita kan main bolanya yang biasa kita dari jam 4 ya. Ya, jam 4. Nah kalau bulan puasa biasa kita main-mainnya jam 4:30 atau jam 5. Karena nggak berasa loh main bola. Iya. Dan ternyata nggak gitu lemes juga bro. Enggak. Kita malah lebih segar. Puasa itu nggak bakal gini, cuma kalau ketika main bola, ketika lu berhadapan itu biasanya hawa itu nggak enak tuh. Ya bagus dong. Mos-mosan kan. Itu hawanya tuh Ya back lawan pada minggir berarti. bau bunga kasturi gitu. Ini kasuri sama ini semua rembuyang. Apalagi lu sahurnya pakai ini ya tuh. Jengkol. Kan main dah. Aduh, jengkol kopior. Iya. Tapi emang kangen sih emang suasana lebaran apa puasa zaman dulu gitu. Pernah kita ngeband juga dulu ya. Ngeband pernah. Ngeband sama di rumah Tesipai tuh. Kita Pas beduk maghrib sampai lupa kan diberdiin sama Sipai udah disediain teh manis sama kue lupis. Bang Pai gimana tuh kangen juga gue jadinya. Kayak pengen nunjukin nih bang, kita udah begini nih bang sekarang bang. udah bisa Iya. bikin studio baru. Ingat banget gue tuh. Mana sih? Dia satu Tadi itu masih apa kita ya? Mungkin ya? Udah mau murid? Belum, kayaknya belum mau murid sih. Belum lah itu sama Siapa ini ya? sama anak SMP kita. Sama Hermanto ya? Hermanto sama Ini waktu pas bulan puasa itu. Siapa sih? Kemana SMP lu? Yang anak 46? Oh, kamu. Hah? Bukan yang lagi. Hermanto. Bukan Hermanto Bas. Rahmat. Iya Rahmat, sama Rahmat. Bukan. Orang kita itu kalau nggak salah udah SMA apa lulus? Udah lulus. SMA Hermanto. Pokoknya yang gue ingat itu pas kita lagi main, posisi udah mau buka, itu masih main tuh. Buka dulu maghrib. Iya Green Day cuy, Green Day itu Iya. sama SMP cuy, anak-anak SMP. Ya intinya kalau dulu karena gadget belum ada, kita biasanya menumpahkan ke hal-hal yang kita tetap mencari tuh saat itu. Jadi daya kreativitas lebih tinggi kalau saat itu. Kalau sekarang kan generasi nunduk semuanya gadget banget, nggak bisa lepas. Termasuk kita juga sekarang nggak bisa lepas dari gadget terus terang aja. Bahkan kalau kerja nih gue lebih baik kalau dikasih gue pilihan, gue lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan gadget. Itu kan sumber apa ya, kerjaan juga. Iya, kerjaan kita tersangkut di gadget. Kalau dompet kasarnya lu nggak ada duit, lu dengan gadget bisa nelpon kan, Iya. bisa pesen gojek, pulangnya ongkos bayaran di rumah. Kalau zaman dulu, wah bergantung banget sama dompet tuh. Nggak ada dompet kelar lu hidup tuh. Bukan main. Iya. Apalagi sekarang uang aja ada di dalam gadget kan. Oh iya bisa. Pembayaran apa semua. Mobile. Iya. Banyak aplikasinya yang sebenarnya Banking, jadi pokoknya bisa aja kan kalau misalkan gue kerja nih gue lupa bawa dompet, gue ada tapi gadget nggak ketinggalan, bro gue pakai duit lu sini, misalkan 200.000 nih gue transfer ke lu ya banking, itu minta cash sama dia. Kok bicara gitu serius ya? membosankan ya. Iya. Jam berapa ini?
Udah berapa jam? Bentar lagi, 20 menit lagi. Wih. 20 menit lagi. No, dicek termati lagi. No, Masih nyala kan? balik. Masih nyala aman. Aman, balik. 20 menit lagi. Buset, balik. Ini challenge yang sangat menyebalkan nih. Ntar nih yang request nih wajib ngasih angpau nih. Pinggang bukul. Aduh, balik. Ngantuk belum? Gue udah tidur mulu seharian puasa. Gue bangun mulu kan. Lu pulang kampung kan lu? Lo gak boleh mudik. Enggak, next. Gue gak boleh mudik kan lebaran ini gak boleh mudik. Mana sih lu? Next. Oh iya, pasti kalau seandainya sudah normal, situasi sudah normal ya pengen lah. Mana? Pagar alam. Udah enak lo pulang kampung gak dekat. Gandul. Tapi Gandul itu bersejarah banget. Wih, kedua. Bagi perjalanan channel kita itu bersejarah. Di mana perjalanan kita ke Gandul itu menjadi tonggak kita dalam ber-YouTube loh. Melahirkan Ya, itu adalah apa perjalanan kita ke Gandul saat itu membidani. Si Jainuddin itu. Mungkin seandainya kita saat itu nggak ke Gandul, Kita nggak bikin mungkin. Jadi teman-teman yang mengikuti kita terus pasti tahu itu video pertama kita, video yang pertama kali diupload. di Baxter. Iya. Itu saat itu gue merasa kesel gue terus terang itu. Saat itu hari Sabtu di mana gue libur, yang santai gue diajak. Gila PR banget, nganterin genteng dari Jatinangor ke Gandul. Itu goks. Dan gue pikir tuh sampai sana apa? Gue ngangkutin ujuk gitu. Berarti segala hal itu ada ini ya, ada. Tapi itu adalah hikmahnya. tonggak. Benar. Berarti gue harus terima kasih sama Umi juga. Iya, special thanks ya. Special thanks to my mertua, sayang, tercinta. Walaupun lu pada saat menjalaninya dongkol waktu itu. Enggak dong. Dongkol. Saya kasih tahu aja. Aku kan menantu idaman. Gandul kan panas. Itu mobil Baxter nggak ada AC-nya. Macet pula lagi. Buset, gue bilang Saya sangat ikhlas sekali. Ini ada Dixon nggak? nggak ada. Real? Real. Real serial ya? Real. Langsung upload. Hari ini kita upload. Belum. Nanti kita bikin dulu setelah upload. Udah cuy. Kita bikin malam ini juga tuh video. Karena waktu itu seperti itu. Besok ada jadwal sama Bruce ya kan. Hari Besok ya. Jumat kok kerja. Hari Sabtu kok kerja. Jumat sih bisa bikin malam. Sabtu kok kerja. Minggu udah bisa Lebaran kan pasti banyak. Gimana ya? Lebaran 1 Syawal. Iya, hari apa itu? Lebaran itu hari Tanggal berapa? tanggalnya 1 Syawal. Enggak tanggal masih jadi Wah, hari Rebo. Kalau sesuai tanggalnya tuh hari Rabu. hari sana. Wih, ada arisan ya. Arisan tahu udah tanggal 9 aja Pak. Aku gak usah aja arisan ya. Orang pada minta arisan. Virtual aja kalau enggak. Anjir, itu gimana mau coba cuy? Di virtual mau coba. Males tuh. Gimana coba kita tanggung jawab. Itu berarti si siapa? Yang bikin konten 2 jam gak ngapa-ngapain gampang. Gampang, kita bisa ini. Kalau diem aja mah gampang. Kita ngoceh. Ngoceh 1 jam. Otak kanan kita Iya. ngomong. Sambil mikir bahannya apa yang mau kita omongin ya kan. Iya. Dan ini no edit ya. Jadi kita harus menjaga ucapan-ucapan kita. Kita harus menjaga kevalidasian, validasi, kevalidannya.
kita harus menjaga. Jaga itu. Kita nggak mau mengecewakan atau mencoba membohongi. Kalau kita tuh nggak mau kita kayak gitu. Pokoknya nanti kita bikin apa? Filosofi kopi. Filosofi Terus apa lagi? Sambil mikir aja nih, asik kan nanti jadi udah berjalan ya. Satu kopi, yang kedua apa nih? Apa arti lebaran aja? ya. Lebaran menurut anda gitu ya? Satu lagi apa ya? Bedah-bedah lirik nggak? Apa sih lagu yang kita kenal sekarang? Bisa sabi. Itu bukan lagu dia nih Sasabian mah, lagu orang. Itu bahasa Arab, kan susah. Kila adil mata fi masa. Ini bukan udah lama baru. Nggak ada kan grup-grup band sekarang nggak ada yang nyeting lagu. Nggak ada, parah. Nih gini yang kita lihat ya, trending ya, musik. Oh ini ada nih Hari Kemenangan, Seniman Nusantara, tuh 106.000 ditonton satu minggu yang lalu. Trending music Noah Fit BCL bro. Noah Fit BCL. Ini jatuhnya kita julid. Wah kita ngomongin ada Angel. Oh angel ternyata. Denny Caknan featuring Cak Percil. Coba nyalain. Buat kurang CR dong. Tapi boleh nih nomor 1 nomor 2 nih untuk kita ini nih. Oh. Mencari cinta nih. Judulnya Noah. 1 minggu ditonton udah 12 juta kali bor. Kalau Angel versi Denny Caknan itu 4,3 juta. Percil. Cak Percil itu bukannya itu dia pelawak ya? ini ya dia dalang. Udah bukan lah. Percil itu ini bro kayak kontrak itu. Udah tahu. Pelawak dia tuh. Oh DJ, kebanyakan sekarang DJ yang menguasai trending sama Billie Eilish. Billie Eilish ada ya? Billie Eilish itu kan susah kita. Ada Ungu dan Lesti tapi ini lagu Lama ya? enggak lagu religi. Ungu juga deh. 27 juta kali coy 1 bulan yang lalu itu. Ih. Ngeri. Fix ya. Fix. Kita gebet si Ariel ya. Ini kebanyakan dangdut sama ini bor DJ-an. DJ apa sih? Waduh, ini Arya Soloka juga nyanyi ini nih. Ngeselin juga. Saya terus nyanyi juga. Pokoknya itu ya. Ya 23.09 bor, 10 menit lagi bor. 10 minutes to go. Yo. Yeah. Baju ganti nih di sini kan. Itu dia sweater. Ya, 10 menit lagi kita selesai. Jadi teman-teman yang nonton obrolannya ini sama sekali nggak penting. Tapi yang ditiru, yang menurut saya wajib ditiru adalah pemikiran. Betul. Bahwa kok sampai ada channel yang berpikiran bikin konten membelakangi kamera ngobrol 1 jam. Nah ini maksudnya bukan lu contoh ini gitu, maksudnya bukan lu contoh ini, tapi lu bisa mencari sesuatu yang unik yang mungkin belum pernah dilakukan orang lain. Nah itu bisa diaplikasikan ke dalam YouTube. Yang berbeda. Unik itu kan berbeda. Orisinil. Jadi jangan lu re-upload, jangan lu mencuri karya orang. Jadi kalau lu kalau saran gue nih untuk youtuber pemula, jangan lu mendongeng keviralan orang bro. Nah, Tapi ciptakanlah keviralan itu. ciptakanlah keviralan lu sendiri. Nah, kita mencari keviralan kita. Be yourself. Mm-mm. Be a leader. Mm-mm. Don't be a follower. Caranya banyak bro, caranya banyak. Jadi yang penting kalau dalam YouTube konsistensi, yang kedua lu itu, pesan gue jangan mendongeng keviralan orang lain, karena itu hanya semu sifatnya. Contohnya ya, Apa tuh? lu ngambil video orang yang viral, habis itu lu upload di video lu.
mungkin lu aman karena itu ngambilnya dari sumber yang memang kan ada tuh dalam itu tuh ada tempat di mana yang kita bisa ambil video atau musik yang aman gitu ya. Tapi itu sifatnya semu. Jadi lu yang terkenal bukan lu gitu loh. Tapi orang tersebut. Nah, lu hanya mendompleng keviralan itu. Nah, kalau ada orang yang mendompleng kita gimana? Oh nggak masalah. Nggak masalah kita ya. Seandainya nanti kedepannya ada yang mau bikin konten 1 jam membelakangi kamera dan ternyata lebih viral dia daripada kita, it's no problem. Iya, itu adalah bagian dari hoki dan kita tidak akan menuntut, tuh nggak akan menuntut kan? Gue sih nggak menuntut, cuma dengki aja. Dan itu kalau gue pribadi itu nggak masalah, itu adalah dunia hiburan, itu adalah dunia entertain. Showbiz. Dan masalah nanti siapa duluan sih sebenarnya yang nyiptain itu biar netizen. Bukan. Tadi cari tuh sama dia tuh. Iya, gue mah slow, kalau gue slow. Karena aku slow. Karena gini juga Bon. 1 jam apa ini kita kan memang hobi ngobrol. Iya. Lu nggak bikin konten lu kita 1 jam masih ngobrol. Lah kita berjam-jam juga. Nah, lama-lama berapa? iya. Pengen dimarahin bini ya. Siapa? Lu Lu nggak? enggak. Lu Nggak salah lagi. Lu nggak diomelin juga sering kunciin lu. Jadi itu kalau menurut gue ya teman-teman carilah sesuatu yang berbeda, sesuatu yang unik atau mungkin dengan skill ya. Betul. Skill teman-teman yang contoh misalkan yang viral Kalibata. Beliau kan memang skillnya luar biasa yang selama ini justru tidak ditampilkan di TV tapi ditampilkan di YouTube dan itu menghasilkan viewers yang cukup luar biasa bahwa. Tapi emang ini ya, kita sebagai manusia tuh sebenarnya harus mengeksplor otak kita loh. Karena kan kata peneliti, otak kita itu hanya dipergunakan 30%. 70% itu mana? Maksudnya Ngapain aja? Beneran begitu. Baru dengar. Katanya begitu bro. Lu kali, lu kan orangnya jarang mikir. Ya lu paling dari 0,5 sama gua. Ya nggak tahu lah. Kita sebenarnya otak kita tuh anugerah. Kenapa manusia itu sebagai leader di bumi ini ya, khalifah di muka bumi ini karena memiliki kemampuan daya pikir dari makhluk-makhluk lain loh. Nanti gua ngomongin kemana-mana. Panjang nih. Ya apa namanya? Aku tuh ngomong apa ya? Nah, itu berarti lu mau 30%. Gua kebelet kencing. Gua masih jalan kuesinya mau. Nah, ini pakai botol loh, bro. Kalau mau kencing. Gua enggak muat gua saya. Emang ada. Muat. Bang, kemana aku beli biran? Asbak itu loh. Kalau dari bulutannya. Gede banget bang. Asbak. Ero. Belum. Ini 23.14 8 menit lagi. Lu ngaco tadi loh. Ini kan kita mulainya 22.22. Sama jangan lupa masuk komunitas kok. Ya betul. Kita perbanyak teman, perbanyak komunitas, kita perbanyak link, kita perbanyak koneksi ya enggak? Karena memang pendapatan itu kita nggak hanya datang dari viewers, mungkin kita bisa di endorse, Yes. atau kita bisa Off air ya. off air kayak gitu. Karena kan kita ini kan musisi juga ya. Iya. Off air itu juga mungkin kita juga kadang Kita ini kan pendongeng juga. pendongeng Ini kan dongeng juga, kita. mungkin jadi penyiar radio, kita kan Iya. nggak tahu, atau mungkin kita seperti Sule Andre atau mungkin Vincent Desta kayak gitu bisa juga. Dari dua komedi ya. Duet komedi atau mungkin Tretan jadi- Coki. Iya. Itu favorit gua banget tuh Tretan Coki. Favorit gue tuh. Hah? Favorit gua Tretan Coki. Kok serem sih? Ya, Jos. Ya, itu kan gua suka. Son of the Aceh. Gue suka sama dia. Gue suka. Jadi apakah ketika lu suka sama musiknya Queen berarti lo homo? Enggak. Iya, jadi lo hanya menyukai suaranya, voice-nya daripada Semoga tersesat. si siapa? Dia dapat Freddie dari Mercury. Ya pokoknya gue suka aja sama mereka. Jadi Nah, kalau Coki itu kalau gue lihat itu dia berbicara jujur sebenarnya, tapi dengan keyakinan dia.
pandangan dia. Iya. Jadi sebenarnya kalau dalam komedi itu lebih daripada kejujuran. Mereka menumpahkan. Jadi tidak ada konsep, tidak tersetting. Kalau menurutku itu yang gue suka. Nah kalau komedi itu diambil dari keresahan. Gitu. Keresahan dia. Kalau stand up itu kan diambil dari keresahan. Apa sih yang menjadi keresahan dia? Nah itu dituangkan dalam komedi tapi bentuknya jokes. Ya sama kayak kita nih, lu suka sama Cobain nih. Ya. Kita suka musik-musiknya Nirvana. Tapi kan bukan berarti lu harus bunuh diri kayak Cobain. Atau bukan berarti lu harus pakai heroin kayak Cobain. Enggak. Jadi sebenarnya di situ lu suka sama sesuatu tapi lu ambil hal yang positifnya aja. Gue suka karena lagunya itu apa ya? Ya unik. Kalau yang gue suka sama Cobain sih yang pasti dia menciptakan sesuatu yang baru. Aliran musik baru itu yang gue suka sama Cobain. Dan emang pernah juga ya. Di apa ya, di kalangan kita pada tahun 90-an tuh pernah. Iya, Fake Me Again, bro. Fake Me Again, Fake Me Again. Gue secara pribadi memang sebagai duo kita kan duo ya. Iya. Ya pasti Vincent Desta gue suka. Ternyata Coki gue suka. Sule Andre gue pribadi enggak. Kalau gue pribadi ya, lu suka nggak? Ya sebagai komedi pun. Kalau gue terus terang gue kurang suka. Gue kalau komedian sih banyak. Tapi duo ya. Oh duo gue paling suka itu Haji Mali Bolot. Iya benar. Itu orisinil banget tuh. Wah itu Orisinil. benar-benar itulah. Wah ini kita bahas Apa tuh? duo komedi. Oh, ya. Tapi bukan berarti kita pun adalah soal duo komedi, enggak. Kita merasa kita nggak lucu, kalau gue sih nggak lucu. Dan gue emang nggak pengen bikin orang tawa. Gue lebih ke ganteng loh. Nah itu kalau lu ngomong itu lu salah kalau lu ngomong sama gue. Kalau lu ngomong masalah itu, lu jangan membangkitkan kenarsisan dulu. Nah, kalau gue udah narsis itu udah nggak bisa berhenti masalahnya. Gue lebih ke ganteng cabi gitu. Jadi teman-teman juga mungkin banyak yang belum tahu apa itu narsis. Narsis itu disebut narsis yang selama ini disebutin narsis tuh. Gue yakin banyak teman-teman yang belum tahu sebenarnya diambil dari kata apa sih narsis. Asal muasalnya. Asal muasalnya itu adalah dari legenda Yunani bro. Jadi saat itu ada seorang pemuda bernama Narcissus namanya. Narcissus. Tulisannya Narcissus. Oh, itu namanya. Itu udah di zaman apa? Di zaman Yunani kuno. Kerajaan Yunani kuno. Yunani itu mah Romawi bro. Yunani itu Alexander Agung dulu salah satunya. Oh iya. Nah saat itu ada seorang pemuda bernama Narcissus. Nah pemuda ini tuh merasa dirinya ganteng, merasa dirinya kece badai kalau sekarang. Sering ngaca. Nah suatu saat dia kehausan, haus banget ya. Dia datanglah ke sebuah danau. Di situ dia melihat air yang jernih. Dia mau minum tuh, karena udah haus banget ya kan. Begitu dia mau minum air di situ, dia melihat bayangan wajah dia di situ. Waduh. Karena saking beningnya air, terlihatlah wajah dia yang begitu tampan menurut dia ya. Sehingga saking dia tidak mau merusak ketampanan dia yang ada di dalam air, itu dia nggak mau minum air itu. Karena kalau diambil itu kan pasti berantakan tuh mukanya. Keruh. Jadi sampai akhirnya dia mati kehausan bro. Begitu. Iya itu legenda. Jadi tragis banget. Tragis. Jadi itulah makanya orang yang merasa ganteng itu disebut narsis karena dia merasa. Mungkin pada saat itu kalau teman-temannya narsis belum tentu bilang dia ganteng. Iya. Namanya kayak Pokemon. itu legenda yang banyak orang belum tahu. Narsis. Ini ya maksudnya pengetahuan baru. 2 menit lagi. Channel kita menginspirasi. Ingat Narcissus Eno. Nok, 1 jam nok, udah nok. Yuhu. Tambah lagi bang. Udah ya? Bang, 2 menit. Kurang 2 menit. Tanggung amat ini. Jadi kurang 2 menit lagi. 2 menit lagi kita tarik. Oke, kita closing ya. Penutupan. Jadi teman-teman, challenge kali ini sudah kita lakukan ya, dan berhasil. 1 jam
ngobrol membelakangi kamera. Belakang kamera tanpa Anda tahu muka kita seperti apa. Yang sudah request, kami sudah kabulkan request Anda. Jangan lupa bigis Anda. Oh. Jangan lupa bigis Anda. Dan kita tidak berharap viral ya? Enggak, kita nggak mengharap Bodo amat. viral, subscribe enggak. Bodoh. Mau like, comment, and share enggak. Itu Dan silahkan. kedepannya nanti video-videonya adalah bukan apa namanya, nggak melulu begini ya. Iya, nggak perlu begini. What? Dilebihin dikit. Lebih dikit. Nah, jadi kedepannya nanti Last time. si Ernon ya akan menumpahkan kreativitas dia. Betul sekali. Sebenarnya ini channel bebas, Bur. Bebas. Bisa jadi suatu saat kita jalan-jalan bareng, videoin bisa. Ah. Atau mungkin kita menemui sesuatu yang unik di jalan, Iya, iya. kita akan explore bisa. Betul itu betul sungguh. Atau mungkin tiba-tiba kita ada keahlian ya kan, kayak misalkan tanjab, dah, bisa gini nih, ini kan unik nih. Nah, bisa. Anjir kayak dia. Bisa begini tuh, bisa begini tuh. Begitu begini tuh unik tuh. Iya. Oke guys, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di konten kita selanjutnya. Video selanjutnya. Keep on spirit. Yes. Jangan pernah menyerah. Yes. Never surrender. Yes. Yes, no time to be a loser. Yes. Keep on road. Keep on rock. Yo yo yo. Yo 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 yo. Silakan.